Hai sahabat PSC, episode kali ini kita bincang santai bersama Dr. Luciana Wardoyo yang merupakan dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif Rumah Sakit PSC Surabaya. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Wah, segar sekali ya dok ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Dokter, sahabat PSC ini penasaran dok. Akhir-akhir ini kan banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat terkait tindakan bariatrik yang dilakukan oleh kalangan artis yang memiliki berat badan berlebih ya dok ya. Nah, sahabat PSC penasaran nih dok, sebenarnya bariatrik itu apa sih dokter? Jadi sekarang memang lagi trending ya. Semua bilang apa sih bariatrik? Jadi bariatrik itu merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang obesitas. Jadi apa penyebab, gimana kita mencegah, dan bagaimana kita menterapi. Itu ilmu bariatrik. Tapi tidak dipungkiri bahwa itu suatu orang taunya bahwa oh ya bariatrik adalah operasi. Ya betul, memang betul. Tidak bisa dilepas dari operasi bariatrik. Jadi bariatrik sendiri itu urusannya pokoknya dengan pasien dengan obes. Nah kalau operasi bariatrik itu suatu prosedur yang membantu pasien dengan obesitas untuk menurunkan berat badan. Oh seperti itu ya dok ya. Nah kalau untuk penurunan berat badan nih dok, kira-kira untuk tindakan bariatrik ini adakah kriteria-kriteria tertentu? Ketika berat badan minimum berapa, maksimum berapa, orang ini bisa dilakukan bariatrik? Atau mungkin ada ketika pasien ini dilakukan bariatrik, ketika pasien ini punya penyakit tertentu atau riwayat-riwayat penyakit tertentu gitu dok? Atau bagaimana dok? Jadi bukan berarti nanti seluruh pasien obes, wah turun dengan cara bariatrik. Ya, secara kita kan medis ya. Jadi secara kedokteran itu kita ada kriterianya memang. Benar. Jadi yang kita menjadi patokan untuk saat ini adalah suatu BMI ya. Jadi BMI. Body Mass Index. Siap. Jadi indeks massa tubuh. Itu harus dihitung dulu. Cara ngitungnya gampang sih. Jadi kalau misalnya pasien berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Contoh gampang gini. Pasien dengan berat badan 100 kilo, tingginya 150 cm, 1,5 meter ya. Jadi langsung hitung, ya, dok? Ya, jadi ngitung aja, langsung 100 dibagi 1,5 kuadrat. Nah itu dapatnya sekitar di atas 40 pasti, 44 sekian, itu BMI 44. Nah BMI itu untuk saat ini itu sudah patokan secara internasional ya. Jadi tidak seluruh, jadi BMI itu kita ngitungnya underweight, kurus, istilahnya orang yang kekurusan ya, terlalu kurus itu kalau BMI-nya di bawah 18,5. Oh seperti itu. Ya, jadi kalau orang sehat yang normal saja itu BMI 18,5 sampai 24,9. Sampai 24,9. Oh, seperti itu. Kalau sudah 25 sampai 29,9 dia belum obes, tapi overweight. Jadi gemuk omongnya bilangnya begitu. Lah obes itu di atas 30 kita ngomong obes. Jadi 30 ke atas. Jadi body mass index di atas 30 sudah termasuk obes. Nah, untuk pasien-pasien yang dibutuhkan bariatrik itu terutama pasien-pasien dengan komorbid. Komorbid itu contoh pasien punya kencing manis, diabetes yang sulit. Riwayat penyakit ya? Ya, betul. Riwayat penyakit, jadi ada kencing manis atau profil lipidnya jelek, jadi mungkin kolesterolnya tinggi, trigliserid tinggi, atau saking gemuknya dia artritis, jadi lututnya yang kalah biasanya. Karena terlalu beban berat. Terus kadang karena pasien itu gemuk dia sering GERD. Kalau orang tahu tentang GERD itu jadi asam lambungnya naik karena dia terlalu gemuk. Nah kalau pasien-pasien dengan riwayat seperti itu, BMI tinggi, jadi BMI sudah di atas 30, 35, disarankan untuk bariatrik kalau dengan pengobatan tidak bisa membaik. Oh seperti itu. Nah ada pasien-pasien yang saya sehat dok, saya nggak ada kencing manis, saya nggak ada hipertensi, tapi BMI-nya lebih dari 40, disarankan juga dengan bariatrik. Jadi kalau pasien itu BMI-nya tinggi tapi nggak punya komorbid, tapi di atas 40 BMI, kita sarankan untuk bariatrik. Jadi takaran utamanya adalah BMI-nya ya untuk dok ya? Jadi bukan misalkan harus di atas 100 kilo mboten ya. Jadi dari BMI-nya itu. Kadang kan ada pasien yang 100 kilo tapi tingginya 190. Nah kan nggak kelihatan. Beda lagi, nggak nampak. Jadi kita ngitungnya berat badan dan tinggi badan tersebut. Jadi silakan hitung sendiri-sendiri nih. Berat badan berapa, tinggi badan berapa, BMI berapa. Siap. Jadi dari situ kita tahu ya dok, oh berarti kalau misalkan ingin bariatrik itu harus dengan BMI sekian. Ya, ada persyaratannya seperti itu. Jadi nggak sembarang orang, pokoknya saya pengen kurus dok,
Ya boleh sih salah satu efeknya, tapi nggak masalah ya dok kalau misalkan masalah. seperti itu tanpa ada komorbid gitu, misalkan kita obesitas banget nih dok. Ada pasien yang saya ini sudah diet macam-macam, jadi pasien saya ini sudah diet segala macam. Banyak dok. Jadi kayak pelembungan dok katanya, kempes gendut, nggak selesai. Iya dokter. Capek. Bahkan ketika sekarang kan lagi trennya khususnya wanita nih dok, kalau soal berat badan itu sangat-sangat kayak penyakit atau momok gitu ya dok, mengerikan lah. Sudah dilakukan olahraga, kemudian minum-minum yang herbal itu dok, yang katanya bisa mengecilkan, ternyata juga enggak. Nah itu sebenarnya kalau misalkan ternyata BMI sudah tinggi, meskipun tujuannya untuk supaya, karena otomatis ketika badan kita standar proporsional itu kan kesehatan juga jelas, tentunya akan mengikuti ya dok ya. Jadi itu enggak masalah gitu ya. Jadi tujuan kita memang supaya pasien itu bisa hidup lebih sehat. Lebih sehat lagi. Jadi lebih bugar, secara psikologis dia juga lebih enak. Baik. Nah ini tadi kan terkait untuk masa berat badan ataupun takarannya BMI-nya dok. Kalau untuk usia sendiri dokter, kira-kira minimum mungkin anak kecil ataupun orang yang sudah lansia ketika memiliki berat badan yang obesitas, bisa nggak dilakukan dok? Bisa sih, jadi ini tidak ada patokan usia ya. Karena kan kalau anak-anak kadang, apalagi yang sekarang ya, jadi banyak sekali memang anak-anak sekarang karena mungkin makanan jajan-jajan itu dok ya. Jadi kalau itu pasti kita coba pertama pasti diet dulu. Pola makan dulu. Kalau tidak berhasil dan dia memang mengganggu, jadi mengganggu itu secara kesehatan, secara hidup sehari-harinya dia jadi berat. Terus kadang kan kasihan kalau anak-anak itu kan dibully ya, karena dia gendut gitu kan. Panggilannya juga pasti endut. Lucu sih kalau gendut, lucu gitu ya. Itu boleh dia melakukan bariatrik. Kalau usia untuk yang lansia, kita lihat secara keseluruhan ya. Karena kalau mau tindakan itu kan harus dicek kondisi jantung bagaimana, kondisi paru bagaimana, komorbidnya terlalu berat atau tidak. Jadi kita mempertimbangkan resiko apakah dia lebih menguntungkan dengan bariatrik atau diet sajalah. Gitu. Jadi berarti kalau misalkan memang harus melalui proses diet dulu, berarti ada masa waktu ya dok, tentunya dok. Jadi ketika kita nih pasien nih pengen nih, wah ini ada dokter Lucy di PHC nih, aku kepengen karena aku sudah memiliki berat badan yang sesuai takaran sudah melebihi BMI-nya, aku pengen bariatrik. Kita konsul lah ke dokter Lucy ya misalkan. Kemudian di situ disarankan untuk melakukan diet dulu, berolahraga, pola makan. Dengan masa waktu berapa lama yang tidak berhasil menjadi kurus, lalu bisa dilanjutkan tindakan bariatrik? Nah, kalau persiapan, jadi gini, kalau pasien-pasien itu sudah, kadang itu kan dia sudah kemana-mana ya, sudah diet sembarang kalir, pokoknya, wah saya susah sekali ini dok. Nah, kalau misalnya mau bariatrik bisa, tapi nggak bisa pasien datang langsung saya minta operasi besok, tidak bisa begitu untuk bariatrik. Jadi harus ada persiapan. Jadi satu komitmen pasien, dia harus diet 2 minggu, diet rendah kalori, rendah karbohidrat. Jadi berat badan berapapun, dia harus diet selama 2 minggu, harus turun. 2 minggu? 2 minggu. Jadi turunnya terserah, mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, pokoknya dia ada komitmen untuk dia diet. Berarti nanti ada takaran pola makan yang dikonsulkan dokter juga ya berarti. Jadi kita kan tim ya. Kalau untuk urusan bariatrik itu tidak bisa ahli bedah bekerja sendiri. Betul. Karena kan pasien kadang dengan komorbid, jadi kita harus konsul ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung. Kadang tuh ada pasien-pasien yang sampai depresi ya. Iya, betul. Itu kita konsulnya ke psikiater. Kemudian yang terutama ahli gizi ya. Jadi dokter gizi klinik itu akan mengatur penanganan pertamanya itu tadi ya, jadi, dok ya. Diatur makanannya apa aja sih. Jadi persiapan selama 2 minggu dia harus diet. Harus turun minimal itu sampai, tidak ada minimal, tapi harus turun itu pokoknya aja. Harus turun aja gitu. Itu menunjukkan bahwa dia memang berkomitmen untuk dia pengen hidup lebih sehat. Kalau misalkan ternyata tidak turun juga atau mungkin turunnya hanya 1 kilo, 2 kilo. Nggak apa-apa. Kalau nggak turun tambah naik berarti kan sulit. Berarti harus dilakukan tindakan itu ya dok ya. Baik, jadi kalau soal usia sudah di dok, berat badan minimum maksimum ada ya kan. Kemudian ini terkait tujuannya dokter. Tujuannya jelas kurus kan ya? Ya. Tujuannya jelas dia akan banyak loh dok. Jadi teman-teman tuh yang teman-teman saya nih khususnya dok. Jadi dia kan memang seger-seger lah dok. Montoknya berlebih gitu dok. Iya aku pingin. Aku pingin gimana? Nah kalau kita yang baca artikel itu kan memang banyak sekali artis-artis yang memang ternyata ada yang bilang memang karena memang ada penyakit tertentu sehingga dia harus mengecilkan badan ya kan. Ada yang
biar cantik aja, kan seperti itu ya dok ya. Nah berarti secara ya itu kalau kita secara medis tujuan kita memang untuk obesitas ya. Jadi memang kita pasti mengukur BMI ya. Jadi BMI-nya misalnya ada pasien-pasien ini BMI-nya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi itu artinya dia 32 gitu misalnya. Itu karena bariatrik itu prosedurnya kan macam-macam, operasi ya. Oh gitu. Jadi operasi itu ada 2 macam. Kita bedakan secara garis besarnya. Oh gitu. 2. Ada apa dong? Jadi yang pertama dengan endoskopi. Betul. Endoskopi itu berarti tidak diiris ya. Jadi pakai alat masuk lewat mulut untuk ngecilkan lambung atau pasang balon. Jadi prosedur endoskopi itu ada 2. Oh, seperti itu. Jadi pilihannya adalah operasi yang kita iris, kita lakukan yang operasi. Dipotong itu atau endoskopi. Nah, endoskopi itu dipasang balon. Balon sekitar 500-600 cc di dalam lambung. Melalui minum tadi itu. Melalui endoskopi. Jadi pasien tetap tidur dibius, dimasukin alat endoskopi, dipasang balon di dalam lambung. Mengurangi kapasitas lambung. Jadi pasien tuh makan sedikit sudah penuh karena ada balon di dalam. Nah, itu untuk pasien yang BMI-nya nggak sampai 40, 35. Pasien yang saya takut nih operasi nih. Gimana bisa caranya? Dengan balon itu bisa ya dok dengan ya. Balon. Itu bisa turun 8-10 kilo. Selama balon terpasang. Nah, balon terpasang sendiri itu sampai 1 berapa tahun, lama, dok? maksimal 1 tahun. Ketika pasien itu sudah berhasil menemukan pola hidup yang bagus, balonnya dilepas. Itu kalau diangkat itu kembali. kalau pengangkatannya bagaimana sistemnya? Sama endoskopi juga enggak endoskopi. Oh, hanya endoskopi aja berarti ya. Jadi nggak ada irisan, nggak ada operasi, endoskopi. Seperti jadi kalau misalkan memang takut operasi bisa melakukan dengan teknik balon ya kan, tidak ada pembedahan, dilakukan melalui endoskopi. Ya kan itu berlaku selama 1 tahun. Ya kan, setelah itu tetap harus menjaga pola makan supaya badan kita tetap sehat, tentunya bodinya juga bagus ya dok ya, bentuknya ada gitu ya. Nah ini yang paling penting juga nih dok, yang dilakukan melalui pembedahan nih dok. Mungkin kita pengen tahu lebih detail lagi, yang pembedahannya di prosesnya. Jangan salah, yang endoskopi masih ada satu lagi. Oh iya dokter. Kita bisa ngecilkan lambung via endoskopi. Jadi tidak dipotong nih lambungnya. Jadi bisa bayangin kalau baju kebesaran, kan kita kecilin nih, sama. Dengan cara endoskopi itu kita bisa ngecilkan lambung, kita jahit lambungnya dengan endoskopi. Tanpa dipotong, dikecilin aja. Berarti sudah 2 nih dok tadi, balon ya kan? sama yang di endoskopi. Sleeve gastroplasty. Berarti endoskopi ada 2 macam, balon sama endoskopi yang ibarat jadi sleeve dikecilin, gastroplasty. Jadi lambungnya dijahit dari dalam supaya kecil. Jadi dijahitnya dari dalam lambung lewat itu. endoskopi pakai alat. Kalau itu bertahannya dok? Itu bisa bertahan, tapi nanti kalau misalnya dia makannya banyak dia bisa melar lagi. Reversible, jadi hampir sama kayak balon. Cuman kan pasien mikir daripada saya diiris nih, operasi nih, pengen endoskopi aja. Jangka waktunya juga sama. 1 tahun. Berarti ini ada 2, balon atau yang dikecilin, tapi tidak dipotong ya, tidak dipotong, dikecilin, dijahit saja. Nah, tapi ini yang dikecilin, dijahit ini dengan berjalannya waktu bisa kembali melebar. Biasanya bisa kembali. Dengan cara pola makan juga ya dok ya tentunya ya dok. Nah berarti yang ketiga, berarti ada 3 jenis nih ya dok ya. Yang dipotong tadi? Jadi kan kita bedakan 2 ya, endoskopi dan laparoskopi. Oh iya, ini yang laparoskopi berarti. Yang endoskopi ada 2. Betul. Nah, yang laparoskopi ini biasanya dibagi 3 macam ya. Yang sekarang terkenal kan laparoskopi sleeve gastrectomy. Jadi yang lambungnya dipotong kecil tinggal 20%. Nah, itu yang artis lakukan itu ya, Dok ya. Betul, itu sleeve gastrectomy. Itu laparoskopi dengan lubang 4, lambungnya dipotong, dikecilin. Ada efek sampingnya nggak dok? Kurus, bagi pasien? efek sampingnya kurus. Turun berat badannya. Iya. Itu tujuan kita kan memang supaya pasien itu turun berat badannya, supaya dia lebih sehat segala macam. Karena memang dengan berat badan yang ideal, tentunya penyakit-penyakit kan akan kabur semua ya dok ya. Efek sampingnya ya makan nggak bisa banyak, ya pengennya kan gitu ya. Nah itu dia dokter. Jadi yang jangan khawatir nanti lambung saya kecil, saya nggak bisa makan, gimana? Nanti kalau saya lapar bagaimana? Kita sekalian potong itu hormon nafsu makannya itu sudah terpotong semua. Jadi pasien yang lambungnya kecil jangan khawatir bahwa nanti saya pengen makan nggak bisa, nggak kepengin makan pasiennya. Nah itu dia dok, yang kita baca atau yang kita dengar di berita-berita itu kan setelah dilakukan tindakan bariatrik yang pemotongan itu tadi yang pakai laparoskopi ya dok ya. Nah itu kan ternyata yang tadinya kita makan itu biasanya 1 piring, suka makan mukbang. Ternyata setelah tindakan itu hanya muat sampai 3 sendok, 4 sendok, bahkan ada yang 1 sendok. Nah kalau seperti itu kan berarti ada nggak dok pengaruh dari ibarat kita kalau banyak makan energi ada ya kan. Nah kalau hanya dengan makan yang biasanya sepiring jadi 2 atau 3 sendok, kira-kira
kekuatan kita atau mungkin kekuatan tubuh atau nutrisi dalam tubuh itu bagaimana, Dok? Nah, itu yang harus di follow up. Jadi kalau pasien-pasien pasca operasi mengecilkan lambung ya, sleeve gastrectomy, itu harus diatur pola makannya. Karena sering pasien tuh lupa makan, lupa minum. Karena nafsunya udah dihilangin tadi ya, Dok. Jadi pasien itu jadi dehidrasi dan sebagainya. Makanya dia harus follow up rutin, mengikuti petunjuk. Jadi nanti akan ada diatur dietnya. Jam sekian takar makan sekian, jangan lupa minum. Seperti itu. Dan ada tambahan nutrisi-nutrisi karena kan penyerapan kan berkurang ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau saya cuma makan 1-2 sendok saya lemes. Kalau sampai terjadi seperti itu, kelihatannya pasien tidak mengikuti petunjuk pola makan yang sudah kita ajarkan. Yang harusnya jam sekian udah harus mulai makan kedua, kemudian tapi dia karena udah nafsunya nggak ada, dia nggak mau makan. Tapi sebenarnya kalaupun nafsu makan nggak ada, harus kita paksakan ya, Dok, berarti ya? Jadi atau bagaimana? Orang tuh pasti akan tetap ada laparnya ya. Tapi nggak sampai yang 1 piring, 2 piring kayak gitu. Tapi kita atur, dia akan kenyang dengan 2 sendok. Tapi jadi rutin porsi kecil tapi frekuensinya yang diperbanyak. Jadi biasanya kalau kita orang normal, kalau kita orang normal makan si pagi, siang, sore misalkan. Dia jadi 6 kali. Oh gitu, jadi 2 jam sekali mungkin atau 3 jam sekali harus memang ada dimasukkan entah 2 atau 3 sendok. Tapi secara lambung itu sendiri nggak masalah ya, Dok ya. Nah, kalau sudah dilakukan pemotongan nih, Dok, yang dengan laparoskopi, untuk jangka panjangnya nih, Dok. Kalau yang sebelumnya kan saya pernah dengar artikel bahwa ketika operasi ini kan ada terjadi mual atau apa, efek samping dari tindakan operasi sendiri itu, Dok. Kira-kira memang ada seperti itu? Ada. Jadi tidak bisa dimungkiri nanti aman semua, tidak seperti itu. Pasti seluruh tindakan yang kita lakukan, pembiusan, pembedahan, pasti ada resiko. Makanya pasien itu harus kontrol, kita harus check up lengkap semuanya untuk meminimalisasi resiko yang terjadi. Dan edukasi, pasien harus diedukasi. Kadang ada pasien-pasien yang stres ya, kadang harus didampingi dengan psikiater supaya dia tahu bahwa ini akan berlalu kok, rasa mualnya nggak nyaman segala macam. Jadi nggak sepanjang masa ya, Dok ya? Seminggu 2 minggu. Tapi jangan salah, kadang ada pasien yang lupa itu artinya dalam waktu setahun dia kurus. Jangan berpikir habis sleeve dikecilin terus dia bakal kurus selamanya, enggak loh. Enggak juga. Kalau makannya tetap nggak bener. Jadi pola makannya kapasitasnya misalkan dari 2 jam sekali 3 sendok, ternyata itu setiap jam diisi. Pelan lagi. Berarti memang nggak lagi-lagi harus dikontrol pola makannya ya, Dok ya. Jadi takaran makannya itu memang yang pengaruhmu. Baik nih, Dok, ini kan sudah selesai kita bahas terkait bariatrik itu apa, ya kan, kemudian batas usia, batas berat badan, kemudian efek samping hingga tujuannya hingga yang lain-lain lah, Dok. Semuanya kan sudah kita bahas nih, Dok. Sekarang kita sahabat PHC nih, Dok, penasaran tips-tips yang perlu kita lakukan setelah tindakan bariatrik nih, Dok. Yang pasti satu, kontrol ya. Kontrol supaya kita bisa memonitor berat badannya turun, ada masalah keluhan mual, muntah atau dan sebagainya. Jadi harus kontrol rutin, karena kadang pasien nggak apa-apa, nggak usah kontrol. Kadang kita nggak tahu ya bahwa dia ini keluhannya ini harus dengan obat atau cukup dengan mengganti pola makan. Jadi karena kan habis operasi, kalau yang pemotongan lambung dikecilin itu jangan berpikir bahwa langsung saya bisa makan nasi padang, itu nggak bisa loh. 2 minggu lekoh nasi padang. Harus dia cair selama 2 minggu loh. 2 minggu cair. Kayak susu yogurt macam-macam gitu ya, Dok ya. Betul. Kaldu. Jadi makanya harus kontrol. Tips triknya ya jangan segan-segan menghubungi dokternya, menghubungi gizi kliniknya kalau ada masalah. Seperti itu ya, Dok ya. Karena kita kan tim ya, jadi kita pasti terbuka untuk pasien-pasien yang dengan bariatrik karena kan perubahan pola makan ya. Iya, betul. Jadi nomor 1 cuman tips triknya cuman 1, kontrol, tetap patuh ya, dan komitmen ya, Dok ya, tentunya ya kan. Jadi kontrol itu berfungsi untuk apa sih, sahabat PHC? Jadi supaya tetap dokter ini bisa memonitoring terkait keadaan sahabat-sahabat semua ini ketika sudah dilakukan. Selain mungkin kan memang ada jangka waktunya nih, Dok ya. Jadi setelah mungkin pemulihannya 2 minggu makan cair, ya kan, tetap kontrol supaya nanti bertahap maknya itu apa yang dikonsumsi sampai dengan bisa memakan makanan yang normal itu tadi ya, Dok ya. Nah, tetap kembali ke komitmen teman-teman ya. Jadi ketika dilakukan bariatrik, jangan langsung setelah makan bebas makan lagi, karena itu akan mempengaruhi dari lambung yang sudah dipotong itu tadi. Baik, Dokter Lucy, terima kasih atas kehadirannya, atas
ngobrol-ngobrol kecilnya ini. Semoga apa yang disampaikan Dr. Lucy yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi sahabat PHC semua. Amin. Ya. Semoga sehat selalu semua kita. Amin. Sehat, bugar, cantik ya Dok ya. Baik. Baik, bagi sahabat PHC yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Luciana Wardoyo, spesialis bedah, konsultan bedah di GESIF Rumah Sakit PHC Surabaya. Berikut adalah jadwalnya di setiap hari Selasa dan Kamis pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sahabat PHC, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, bye-bye.